itu adalah memperkenalkan percampuran budaya Oke. tanpa kehilangan budaya asli. Oke. Gimana membedakan orang India tuh antara dia menolak atau enggak? Menolak atau setuju? Menolak atau Kan setuju? sama-sama kayak gini semua. Iya, Dia kalau iya sama, gini. iya, betul. Ini Halo Sobat MB Club dimanapun Anda berada. Hari ini kita coba untuk berbincang-bincang dengan narasumber kita, Mbak Angel yang cantik jelita, yang aduhai kecantikannya. Beliau tergabung dengan komunitas budaya yang berkaitan dengan Bollywood. Untuk itu, mari kita ulas bagaimana perjalanan komunitas ini sampai detik ini masih tetap eksis. Oke, kita perkenalkan Angel. Hai. Halo Angel, apa kabar nih? Halo, baik Mas. Ayo Mas. Jangan lama-lama. Jangan lama. Oke. Oke, Angel sehat ya? Sehat, puji Sehat. Tuhan. Mantap. Ini gimana hari ini Jogja? Sungguh panas ya. Kemarin sempat agak sedikit hujan, tapi karena hujannya nggak jadi nih, setengah-setengah, jadi tambah panas. Oh, panas ya, iya. Mm-mm. Kayak hati kita nih, panas kalau ngelihat yang kita Wih. suka sama yang lainnya. Wih. Gak bahaya tak? Gak bahaya tak? Angel, gimana nih? Saya dengar kamu bikin komunitas baru ya? Ya, Namanya apa komunitasnya? Queen Bee. Queen Bee. Apa Yes. itu Queen Bee? Jadi Queen Bee itu sebetulnya International Mixed Culture Community yang gitu. ada di Yogyakarta, betul. Jadi tadi mungkin sudah sempat disonding tentang Bollywood. Iya. Jadi sebetulnya kalau di Queen Bee sendiri itu tidak hanya Bollywood Oh, aja gitu. yang kita olah. Gitu. Misalnya. Oke, kalau di Queen Bee sendiri kita ada salsa, Latin dance yang lebih tepatnya ya, Latin dance. Terus kita ada Melayu. Oke. Selain itu kita juga ada Nusantara gitu. Cocok tuh, dia penari Latin dance juga. Sungguh, berarti boleh dong besok kita Iya. undang ya, kita undang untuk Penari perut juga. berdansa. Oh, yang gini-gini ya. tapi bukan penari ini dia yang pakai tiang itu loh. Apa? Oh, pole dance. Pole dance, iya. Ngeri banget ya, kakinya sampai Iya. meliuk-meliuk gitu. Dia nggak sampai ke situ. Terus lanjut. Apa nih yang mau dilanjutin? Ya, tadi Kisah apa? kita atau kisah yang lainnya? Ya, kisah kita. antara Oh. kita. Ya, jadi kalau selain kesenian dan budaya, sebetulnya di Queen Bee itu juga kita bergerak di bidang sosial dan juga edukasi. Oke. Gitu. Kalau sosial sendiri itu contoh kecilnya aja seperti kita bekerja sama dengan Lions Club nih. Oke. Maaf ya menyebut klub yang lain boleh ya? Nggak apa-apa ya? Oke. Jadi Queen Bee sendiri juga sudah bekerja sama dengan Lions Club untuk menyelenggarakan beberapa kegiatan sosial. Contohnya yang mau running ini kita menyelenggarakan kegiatan donor darah. Selain itu kita juga ada kesehatan mata ya, besok itu di tanggal 15 November. Kalau untuk edukasi sendiri yang sudah kita launchingkan itu adalah kita Queen Bee ya, lebih tepatnya Queen Bee bersepakat untuk menyuarakan tentang yang pertama kesehatan mental dan Kenapa secara mental ya? luar biasa ya, tentang kesehatan mental dan juga budaya membaca sejak dini. Iya. Gitu. Karena bangsa kita ini terkenal memiliki literasi rendah ya. Iya. Budaya membacanya Betul. rendah, makanya kamu gampang makan hoax. Iya benar. Iya kan? Benar. Karena budaya pembacanya rendah. Itu. Iya, betul Bagus banget. itu berarti ya. Ya. Terus apa? Tadi mengenai pengobatan mata tadi ya. Itu sakit mata apa aja? Yang kita angkat untuk di bulan November ini lebih ke katarak. Oh, Wah, itu cocok itu. terus kalau mata keranjang berarti nggak masuk? Aduh, kalau mata keranjang bukan saya ahlinya. Oh gitu. Untuk menaklukkan bukan saya ahlinya ya. Jadi tidak termasuk pengobatan mata keranjang. Oh, betul. Tadi waktu sempat menyinggung apa? Pernah
bekerja sama dengan Lions Club. Kan itu tadi yang mau running, yang sudah dilakukan apa? Yang bekerja sama? Kalau untuk Lions Club sendiri ini baru kali pertama ya untuk bekerja sama, karena kan memang saya dengar sendiri kalau untuk Lions Club memang klub sosial ya, benar-benar banyak kegiatan yang mengacu kepada sosial dan human ya. Nah makanya kita berpikir, Queen Bee berpikir bahwa memang lebih tepat kita bekerja sama dengan klub atau komunitas yang memang bergerak juga di bidang sosial gitu. Karena kan kalau Queen Bee itu lebih mengutamakan united ya. Jadi itu persatuan atau perkawinan antara beberapa komunitas menjadi satu itu lebih indah daripada kita berjalan sendiri. Kalau untuk budaya, Queen Bee itu lebih banyak ke mana tuh? Kalau sekarang untuk yang lebih concern dikerjakan untuk dalam waktu dekat ini itu lebih ke India dan juga Jawa. Oh gitu. Ya, tapi ini baru running untuk Melayu. Berarti suka India? Suka, nggak kelihatan mukanya ya soalnya. Kamu kan Cindo, kenapa nggak suka Jackie Chan aja gitu? Jangan Jackie Chan. Iya, kenapa nggak angkat budaya Jackie Chan? Iya. Belum ya. Belum. Karena memang agak sedikit sulit ya kalau untuk budaya Chinese. Iya, tapi kamu lebih cocok ke sana. Kenapa sulit? Karena tidak semua orang bisa menyanyikan lagu Mandarin. Yang pertama itu kesulitan artikulasi. Artikulasinya lebih sulit daripada bahasa Inggris. Sebetulnya sih nggak ngefek juga. Cuman masalahnya kalau kebanyakan orang Chinese itu susah untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Nah, kadang agak berkendala di situ ketika kita mau mengakulturasi budaya, karena kan nggak mungkin nih kita akulturasinya sama Cindo, pasti kan sama Chinese yang asli dari sana kan gitu. Sedangkan kita sudah pernah mencoba dan memang itu sulit karena mereka sulit diajak komunikasi berbahasa Inggris gitu. Apa yang tertarik dari kamu tuh tentang India, kultur India tuh apa yang tertarik? Culture India ya. Jadi kalau ngomong-ngomong tentang India, sebenarnya itu adalah kebudayaan yang kita juga punya. Apa misalnya? Misalnya aja ya, kalau misalkan kita ngomong ya, kalau dari peninggalan sejarah, India itu kan beragama Hindu ya. Nah, yang pertama kali masuk ke Indonesia kan Hindu ya, sebelum ada agama-agama yang lain. Bahkan kerajaan-kerajaan itu juga Hindu yang pertama. Dan kita juga punya peninggalan yang cukup besar dan menjadi salah satu peninggalan dunia ya, lebih tepatnya itu Prambanan kan. Dan kalau ngomongin kayak culture, sampingmu patung Gajah Mada. Oh, baru tahu ini ternyata. Berarti besok kalau wah, perlu dipinjam dong untuk acara di Bali, boleh ya? Boleh. Luar biasa. Ya, jadi tuh memang kalau dari kita ngomongin dari tradisi itu sebetulnya hampir sama ya. Kalau di Jawa itu kita ngomongin Jawa asli ya. Jawa asli itu ada yang namanya perempuan itu harus di dapur. Ya, bentar, Simbah lagi sakit. Lanjut aja nggak apa-apa. Ya, di dapur. Di dapur masak, melayani suami dan lain sebagainya. Dan itu pun sama dengan di India pun seperti itu. Ketika perempuan sudah menikah, mereka harus banyak melakukan kegiatan di rumah. Oh, berarti itu kultur ya? Culture ya, betul. Bukan suatu panduan dalam rumah tangga tuh enggak? Bukan. Panduan dalam rumah tangga kayaknya kesepakatan kita bertiga aja ya. Iya. Parah ini ya. Ketawa gitu. Ketawa. Oke. Selain apa kesamaan mengenai budaya di rumah tangga tadi, ada nggak kesamaan lain? Misal apa, busana atau bahasa? Bahasa ya, kalau bukan. Busana jelas beda kan? Bahasa tuh ada, karena kan Sanskrit ya. Sebenarnya kan bahasa ibunya kita tuh bukan bahasa Jawa tapi Sanskrit. Sanskerta. Dari zaman kerajaan dulu kita kalau menulis sesuatu juga pakai Sanskerta.
Oke. Bahkan kalau kita ngelihat kayak tulisan Jawa itu kan hampir serupa dengan Sanskerta. Ya kan, serumpun lah ya sebetulnya. Itu kalau dari bahasa. Terus dari kayak tata cara menghormati. Itu juga sama. Kalau di budaya kita itu kan yang lebih tua itu dihormati. Bahkan omongan yang mereka sampaikan ke kita tidak boleh dibantah. Oke. Itu juga sama ya. Ya, itu juga terjadi di sana. Itu sama. Tapi kalau kain ada nggak kesamaan? Kain ada tentunya. Oh, ada. Ada. Apa kain yang Kalau kita ngomongin batik nih ya, batik kan kain asli budaya Indonesia ya. Oke. Di sana pun juga ada kain bermotif. Oke. batok namanya? Botak namanya. Kalau nama khususnya sih sebetulnya nggak ada ya. Jadi hanya Sari itu kan? sari. Oh. Sari itu kan bentuk udah dalam bentuk pakaian ya busana. Nah, itu tuh juga mereka menggunakan kain-kain bermotif. Oke. Dan itu banyak motif-motif yang sebenarnya di sana pun ada artinya. Kayak misalnya kayak kita lagi sanggit. Sanggit tuh kayak gimana sih kalau di sini tuh kayak acara sebelum menikah itu loh. Oh, apa ya? Yang injak telur. Iya, itu sebelum menikah ya. Jadi kayak malam Midodare Oh, nih. Nah, Midodare. mungkin bisa dibilang iya, gitu iya, ya. iya, Di sana Malam sanggit sanggit, namanya. Are sanggit Are. Are bawa sanggit Nah, Ya, itu kan kultur India ya. kultur India he. Perindavan. Nah, itu hampir-hampir seperti itu. Terus ada kayak nanti kalau pas upacara upacara habis menikah gitu kan, nanti disambut di keluarga itu pun juga kayak ada napak tilas gitu. Apa sih kita nginjek cairan merah terus kita masuk nendang beras kayak gitu juga. Oh, hampir mirip-mirip ya sama budaya Jawa ya? Iya, hampir mirip-mirip sebetulnya. Karena kan Jawa sebenarnya mengarahnya itu memang tadi. ke sana. Berarti betul. kedekatannya lebih agak antara Lebih Jawa erat, dan ya, India ya. Jawa dan Iya. India, betul. Yang mengenai apa? Kain tadi kan mirip juga ya Mirip kayaknya juga, ya. Apa? mirip juga. Kalau kita pakai kayak selempang atau apa? Selempang ya, Oh. sana kan pakai sari ya. Sari. Kalau dari bentuk aja hampir serupa. Oke. Kita ngomongin wiru, mungkin tahu wiru mas? Enggak tahu. Oke, wiru tuh kayak belebetan gitu loh, kayak Lipetan itu. lipetan, lipetan tumpuk gitu loh mas. Nah itu di sana juga ada. Karena kalau pakai kain sari itu depan itu harus ada lipetan beberapa lapis gitu. Itu ada maknanya itu. Sebenarnya sih kalau makna sih nggak ada sih, cuman lebih ke kayak tradisi penggunaannya. Karena kan kenapa ada lipetan itu, karena sari itu tuh panjangnya minimal paling pendek itu 6 meter. Oh, gitu. Paling pendek ada yang sampai 10 meter Gimana makanya? Ya, orang-orang di India di sini banyak jualan kain. kain. Iya. Banyak jualan kain ya. Iya. Iya Iya Terus, benar. terus kalau apa sempat cari tahu nggak kenapa orang India tuh gimana membedakan orang India tuh antara dia menolak atau enggak? Menolak atau setuju? Menolak atau Kan setuju? sama-sama kayak gini semua. Iya, Dia kalau sama, gini. iya, betul. Ini apa bedanya? Sempet juga mencari tahu tentang itu, tapi sebetulnya nggak ada bedanya. Gimana tuh nggak ada bedanya? Hampir serupa. Ya. Mungkin bisa diperhatikan dari cara kecepatannya. Oh, dari temponya. Iya, dari Kalau kayak temponya. gini, kalau kayak gitu stres bener. Kayaknya perlu ikutan mental health ya. Katanya kecepatannya ini menolak nih. Kalau pelan gini oke. Kalau menolak sama gimana temponya? Pernah Kalau cari? menolak itu agak sedikit lebih pelan ya. Oh, gitu. Kayak agak mikir gitu loh ya. Oh, ini. Terus kalau iya gini. Iya. Terus kalau yang gini tadi Itu perlu ikut mental mental health. sakit mental terus. Iya betul, sepertinya kayak gitu. Oh iya. Nah, ini Angel kalau nggak salah saya pernah lihat kamu pernah bikin di komunitasmu ini Queen Bee ini pernah bikin event apa? Pawai apa? Busana Iya apa pernah, namanya? pernah. Pawai busana pernah. Jadi itu berlangsung sekitar bulan Agustus sepertinya, kalau nggak salah ingat ya saya. Agustus kemarin ya. Agustus tahun ini. Dan itu tuh event pertama terbesar yang dilakukan oleh Queen Bee dan dilaksanakan di Bandara Internasional Yogyakarta, Kulon Progo. Dan itu tuh diikuti kurang lebih sekitar 350 orang. Wow.
dan Mantap. menggunakan model sebanyak 50 model menggunakan kain percampuran busana dari Indonesia sampai dengan India. Karena pada saat itu yang diangkat adalah kebudayaan India gitu. Karena saat itu kalau nggak salah saya mau jadi Speaker ya. speaker tapi Ya, nggak jadi. tapi nggak jadi ya. Aduh, kenapa ya? Itu karena ada Grogi kayaknya. karena itu ada apa? Karena Ada banyak sesuatu yang musuh nggak bisa ya? ditinggalkan. Iya, betul. Kau yang nggak bisa apa banyak musuh di sana? Oh enggak, itu di sana konstituen saya. Tapi itu luar biasa ya, maksudnya cukup banyak karena peserta atau teman-teman yang mensupport itu dari berbagai daerah. Jadi tidak hanya dari Kulon Progo aja, Oke. tapi ada dari Solo, ada dari Magelang, ada dari Gunung Kidul sampai Prambanan itu ada. Sorry, Mantap sorry. ya. Untuk Queen Bee itu terbentuknya kapan? Kalau Queen Bee itu sebenarnya terbentuknya itu yang pure Queen Bee ya. Iya. Nah, Queen Bee itu terbentuknya itu di tahun 2022 Oh, tahun kemarin ya. di bulan November. Oh, udah mau ulang tahun ya Iya, berarti? ini udah mau ulang Tapi tahun. udah luar biasa ya yang di Terima kasih. program-program kegiatan yang dibikin sudah. Ya. Membernya ada berapa sekarang? Kalau member sendiri ini berarti sekitar hampir 30 sekarang. Lumayan. Lumayan. Tapi nggak masalah meskipun dikit tapi dia progresif. Ya, betul. Kita memang untuk member inti itu memang belum banyak, tapi member bayangan banyak banget. Oh, gitu. Termasuk kami lah ya. Iya, betul. Jangan lupa itu sponsor dari Plosa. ya sebenarnya Plosa. Thank you ya sudah mensponsori sehingga beliau tetap bisa Menggunakan sedot-sedot ya. sambil Enak sambil lah ya. konten itu. Jadi Plosa ini tidak identik dengan orang tua ya. Betul. Tidak identik Enak dengan ya, Mas, manula. ya? Enak banget. Oh. Enak untuk lauk Betul. makan. Betul. Tadi kayaknya udah dipakai waktu pas makan nasi goreng tadi ya. Udah kita cocok kayak gini. Ganti saus. Ke saus. Tapi di daerah-daerah lain, misal selain di Jogja, Queen Bee ada nggak sih? Oke, kalau untuk daerah lain kebetulan mungkin kalian bisa bertemu dengan apa namanya ya? Lebih ke apa ya? Jadi tuh kita Queen Bee sendiri ini sudah diresmikan menjadi salah satu bendera dari komunitas Bollywood yang ada di Jawa Tengah. Dan itu sudah Mantap. Salah pencet ini. Salah pencet gua. dan itu kita berada di 6 kota lainnya. Contohnya ada di Semarang, Salatiga juga ada, Surabaya ada, Jakarta, Malang Jakarta. ada, Jakarta ada. Rampun Jambi bukan itu? Bukan. Rampun Jabi ketar-ketir melihat ini. Karena luar biasa ya. Iya, luar Mungkin biasa. besok bisa diprospek untuk menjadi sponsor. Nah, Boleh bisa tuh. itu. Iya, Iya betul. kan? Tapi udah mengajuin proposal belum di sana? Belum. Ya Rampun Jabi lah yang ngajuin proposal ke sini. Oh, Ya, gitu betul. Iya. Biar lebih ini ya luas Iya. nih jangkauannya. betul. Jadi jangan gengsi lah. Ya, betul. Dan itu tuh memang lumayan, bukan lumayan ya, memang cukup besar sih. Bisa dikatakan cukup besar karena kita ketika kita ada acara kayak misalnya di Solo pun teman-teman akan datang semua untuk mengikuti acara kita. Berarti kuat ya ininya ya. Apa? Cukup kuat. Kedekatannya ya. Kedekatannya cukup kuat. Bahkan di Jogja aja kemarin kalau kita bisa dibilang juga cukup kuat di Jogja karena memang banyak komunitas yang mensupport juga. Karena kita kan united ya, jadi kita memang sangat membuka sekali kerjasama untuk beberapa komunitas lain yang sesuai dengan tujuan-tujuan yang memang kita hendak capai seperti itu. Ya. Kalau saya pribadi pun juga saya penikmat budaya Bollywood. Luar biasa. Masnya juga? Saya waktu kecil itu suka nonton Sarukan, Kuci-Kuci Hotai. Kucing-kucing otak ya bener. Kalau saya lebih ke menikmati apa karya lagunya ya. Oh ya. Dari komposisinya, dari aransemennya, dari instrumentalnya. Wah itu lagu-lagu India tuh top, asik banget. Iya, setiap film-film India pasti ada budaya kayak joget Ada tari-tarian. joget tari, Pasti ya, ada betul. tarian, Iya. nyanyian. Sedih Walaupun juga sedih nari ya. sedih pun tetap joget Nari, kan. betul. Iya, luar biasa. Dia apa
mengajak, mungkin pesan yang mau disampaikan sesedih apapun kamu jogetin aja. Iya, tapi Iya. Jogetin aja dulu. iya, tapi bener loh Mas, kalau aku sendiri ya, karena kalau ngomongin seni budaya saya juga senang banget, penikmat juga. Iya. Dan kalau ngomongin tari-tarian memang sebenarnya suatu pertunjukan itu menjadi pesan yang sangat lebih mudah diterima Oke. oleh orang lain daripada kita secara verbal gini. Contohnya aja kemarin waktu pas kita mengadakan acara kesehatan mental Oke. di poin acara berbagi rasa, Oke. kita menyampaikan bagaimana cara membuat diri kita bisa menerima dengan keadaan kita yang mungkin cukup berat. Itu kita sampaikan melalui sebuah gerakan. Dan itu benar-benar aku lihat semua orang itu benar-benar kayak yang terpaku melihat itu, dan mereka kayak amazed banget ya. Jadi benar-benar di situ saya menangkap bahwa ternyata memang sebuah gerakan tari itu lebih gampang diterima banyak orang daripada secara verbal. Verbal mungkin bisa juga ya, lewat sebuah musik lebih mudah diterima daripada kita kayak misalnya iya ini harus begini gitu. Jadi lebih bisa ditangkap ya. Iya betul, lebih bisa ditangkap dengan mudah ya. Begitu. Kalau posisi Mbak Angel sendiri di Queen Bee sebagai apa, Mbak? Ketawa. Soalnya banyak gitu jadi bingungnya. Jadi kalau saya sendiri untuk di kepengurusan sendiri saya di bagian event konseptor. Wah, ini dia ini jagonya konsep berarti kan. Ya dukungan Mas juga. Gitu. Enggak dia. Ya berdua lah. Didukung oleh Daus Mini. Daus Mini kenal ya? Kenapa? Sama Daus Mini kenal kan? Ya kenal dong. Iya. Itu Ya udahlah, enggak usah dibahas kenal ya. kalau begini. Baiklah. Kemarin kalau nggak salah waktu acara fashion show yang di YIA. YIA itu ada komunitas Desarung juga ya ikut ya? Ada. Jadi ada beberapa komunitas yang bergabung pada saat acara kayak tadi ada Desarung, Desarung ada itu punya Ari Santi bukan ya? bukan. Rombongannya Ari Santi bukan ya? Bukan. Ya? Oh, si Mbak Riris ya? Sarweng. Iya itu. Sarweng, iya benar. Sarweng. Ada Sarung, terus ada Kebaya Foundation. Oh iya. Terus ada Wanita Bersanggul. Terus ada Prachna Srikandi juga. Banyak ya? Banyak. Ya. Dan masih banyak lainnya sebenarnya. Ada POWI. Apa itu POWI? POWI itu pelaku objek wisata Yogyakarta. Oh. Maaf kalau salah sebut, mohon maaf ya. Kepanjangannya memang agak panjang soalnya. Dan itu memang yang tergabung itu termasuk para pelaku pariwisata juga ya. Tapi bukannya yang panjang tuh lebih panjang? Bukan yang panjang lebih panjang, yang panjang lebih enak. Oh gitu. Bisa kayak mentok gitu loh. Waduh. Bahaya ini. Enggak bahaya kan? Oke. Terus dalam waktu dekat ini Queen Bee sendiri akan mengadakan kegiatan apa? Oke, kalau dalam waktu dekat ini kita akan ngomongin di bulan November aja dulu ya. Wah, ya besok ya. Hari bulan ini Bulan ini. Iya benar. Bulan ini Bapak. Kirain Oktober Oke. masih. Di runningnya kita ini di agenda bulan ini itu kita ada Diwali dengan tema family ya, dengan segmented lebih ke anak-anak. Itu besok di tanggal 11. Terus kita di tanggal 14 kita ada donor darah tadi, kegiatan sosial bersama dengan Lions Club. Itu di tanggal 14. Lalu setelah itu kita ada performing besok pada saat kegiatan Lions Club juga, karena dari Lions Club meminta kami untuk mempertunjukkan atau mempertontonkan kesenian yang memang kita sudah pelajari gitu. Terus habis itu nanti di tanggal 26 kita ada anniversary yang kita kemas menjadi acara Diwali juga. Diwali sekali ya. Berarti bahasa India ya Diwali itu ya. Diwali itu India. Iya, kan ada film judulnya Diwali. Diwali, Iya. itu sebenarnya sih kalau Diwali itu tuh lebih ke kayak
festival cahaya. Jadi kayak perayaan cahaya gitu loh. Yang Jadi lempar-lemparan apa? itu Warna-warna Holi, aja. Oh, itu itu Holi. Kalau ini lebih ke kayak kita menyalakan lilin di rumah. Jadi di setiap sudut kita menyalakan, terus kita bikin kayak kalau di India namanya Rangoli, kalau di sini mungkin Manggala ya. Betul. Kalau di Wali menyalakan lilin di rumah nggak ada perayaan dong, namanya mati lampu itu namanya itu. Tapi memang karena apa namanya, artinya ya, arti dari perayaan Diwali itu lebih ke kayak kegelap, terang, nyepi berarti? ya kayak nyepi ya, terang melawan kegelapan. Jadi kebaikan melawan keburukan yang dimenangkan oleh kebaikan kayak gitu. Secara filosofis. Secara filosofinya aja. Oke. Berarti mirip nyepi ya kalau Mirip di nyepi. Hindu ya. Kan kalau di Borobudur tuh ya ada festival cahaya Lampion. juga, Lampion kan itu juga sebenarnya festival cahaya. Rencana acaranya di mana itu nanti? Ini kalau yang tanggal 11 itu kita akan mengadakan acara di playground. Playground di mana ya? Di Odis Family Hub. Oh iya. Pokoknya di situlah. Ya di situ ya. Oh ya, Angel itu apa? Visi misi dibikin klub ini apa sih sebenarnya tujuannya? Sebenarnya sih tujuannya itu boleh buka catatan nggak? Boleh, Oh, boleh. Banyak soalnya ya. Buat kamus ya. Ya harus buka kamus. Ini di sini Iya, ada. iya. Jangan salah sebut kan, bahaya nanti. Ya kalau salah sebut repot nanti. Iya. Kita yang disomasi. Nanti kita tampilkan di layar. Iya betul, bisa. Oke, kalau visi misinya sendiri untuk Queen Bee itu kita tuh berharap dengan adanya Queen Bee itu bisa menjadi forum yang bisa bernilai dan bisa dipertanggungjawabkan atau biasa disebut kredibel ya, untuk dapat mendukung anggota dan masyarakat. Jadi bisa berguna untuk semua ya, lebih tepatnya dengan membangun jaringan atau relasi yang lebih luas. Jadi bisa dikategorikan kita ngomongin relasi internasional lebih tepatnya. Bangun circle. Iya, membangun circle lebih luas secara global ya. Lalu kalau untuk misinya sendiri itu ada beberapa poin. Ya ada 3 poin ya. Untuk yang pertama, untuk misi pertama itu adalah memperkenalkan percampuran budaya tanpa kehilangan budaya asli. Melalui Queen Bee sebagai komunitas budaya lokal dan internasional. Lalu yang poin kedua itu Queen Bee bisa menjadi wadah yang dapat mendorong teman-teman semua untuk menghasilkan karya dan melahirkan talenta-talenta baru. Gitu. Kalau apa membernya sendiri itu hanya khusus cewek atau cowok boleh? Cewek cowok bisa. Gimana, tertarik? Bapak-bapak tertarik? Saya butuh cowok yang banyak soalnya. Saya pakai sari juga nggak? Enggak dong, enggak pakainya jangan pakai sari. Pakainya apa dong? Apa sih namanya? Kurta ya, kurta. Itu Kurta. Kurta itu yang gimana ya? Panjang Kurta tuh, kayak gini iya panjang. Jadi kayak baju koko ya lebih iya, tepatnya. iya, Kalau iya, di iya. Indonesia kayak baju koko tuh kan, sama kan? Iya. Sama kan? Baju koko, Baju baju koko. ceceh. Iya, sama cece-cece. Lalu yang ketiga itu dapat menjadi komunitas yang bisa berguna bagi masyarakat melalui kegiatan khususnya sosial dan edukasi ya lebih tepatnya. Wah, Seperti itu. keren. Terima kasih. Keren. Terus selama ini sempat ada ini nggak apa semacam penolakan dari masyarakat bahwa wah jangan campur-campur dong, ini budaya asli Indonesia kayak gini, itu ada nggak penolakan semacam itu? Kalau Belum ada ya? belum, jangan ada. Jangan ada. Selama ini sih tidak ada ya. Tidak ada. Dan dari sejak pertama running untuk event yang paling besar, itu memang semua orang sangat mensupport karena memang belum pernah ada ya yang komunitas yang bergerak di bidang itu. Mungkin ada, tapi kan dia komunitas internasional ya. Tahu belum apa? Komunitas apa? Nggak tahu apa tuh. Ada namanya komunitas Binel. Binel. Binal. Kok Binal? Kenapa tuh itu Binel kan komunitas dari luar ya, yang dia tuh juga bergerak sama dengan kita, tapi untuk pencetusnya sendiri dari luar negeri. Gitu. Dan itu tuh ada di beberapa negara, khususnya di Indonesia juga ada. Oh, itu yang sempat menolak.
Enggak, itu salah contohnya, contoh salah satu komunitas yang hampir sama dengan kita. Oh. Tapi dia dari internasional, maksudnya dari luar negeri ya. Dan dia ditanam di beberapa negara kayak gitu. Cuman kalau yang Queen sendiri itu benar-benar pure dari Indonesia. Dan pertama berdiri di di Yogyakarta. Kalau memang Queen Bee itu pure orang dari Indonesia, kenapa harus namanya Queen Bee? Oh iya, Queen Bee. Aduh, menjelaskan filosofinya ya. Baiklah. Sebenarnya waktu itu dinamakan Queen Bee itu karena kalau Queen Bee itu kan sebenarnya stigma masyarakat yang dimana si Queen Bee ini dulu stigma di masyarakat ya, tapi kan seperjalanan itu kan berubah ya. Kalau dulu Queen Bee itu disematkan kepada orang yang suka cari-cari perhatian. Orang caper. Kayak si kawan kau itu, Dosmini tuh. Oh iya. Ya, jadi kalau Queen Bee itu dulu kan di stigma masyarakat terkesan seperti itu ya. Tapi seiring berjalannya waktu berkembang lagi lah sebuah pemikiran bahwa seseorang yang ingin menonjol itu berarti dia harus melakukan yang lebih baik daripada yang lain. Nah, diarahkan ke arah positif. Makanya kenapa kita pilih namanya Queen Bee, karena dengan begitu berarti kan kita termotivasi nih ketika kamu ingin menjadi sesuatu yang lebih baik. Artinya apa yang kamu miliki, value kalian harus ditingkatkan seperti itu. Luar biasa. Keren ya. Keren. Dan yang sebenarnya sih kalau Queen Bee sendiri itu ada dasar pendiriannya sih. Jadi memang kebetulan salah satu founder kita. Jadi foundernya kan sebetulnya ada dua. Amitabh Bachchan. Oke, jadi Kareena Kapoor benar. Katrina Kaif. Itu dia kebetulan sudah punya foundation juga di India lebih tepatnya. Orang India ini. Iya, blasteran sih. Jadi siapa namanya? Bisa disepilkan? Oh boleh. Jadi untuk foundernya itu kebetulan ada dua. Yang pertama adalah Angela Stefani dan juga yang kedua itu ada Mas Tanikan. Iya, yang kedua Mas Tanikan. Mas Tani. Mas Tani kan? Mas Tani Ya, jadi dia sebetulnya sebelum ada Queen Bee itu memang sebetulnya sudah ada foundation namanya Pratin Foundation. Dari Pratin Foundation itu kan bergerak di bidang pemberdayaan wanita. Dari situ kita ambil untuk di sini, yuk kita jadikan ini landasan. Karena dia kan memberdayakan wanita, kita memberdayakan semua gitu. Betul. Salam kenal Mas Tani Kia Hua. Apa versi Melengge? Ya, Kia Hua tuh ada apa? Versi Melengge itu see you again. Nah, kalau di daerah dia tuh kalau setiap ada acara pasti banyak acara tari India kan dulu kan? Oh ya. Zaman dulu. Ngarang tuh. Mana ada? Aku udah kayak, iya bener gitu. Bener sungguh. Wow. Ngarang deh. Tapi luar biasa loh. Maksudnya Queen Bee itu aku bisa bilang sangat luar biasa karena banyak sekali yang tadinya tidak bisa berpublic speaking ya di Queen Bee, kayak mereka mau menyampaikan aspirasi dan lain sebagainya belum berani. Ketika sudah bergabung di Queen Bee, mereka tuh bisa asal ngomong asal ngomong mikir belakangan. Enggak lah, itu namanya buzzer gitu. Ya. Asal ngomong mikir belakangan. Berarti ini ya apa mulai berkembang. Terus mereka juga mau sekali diarahkan. Bahkan sekarang ini Queen Bee sendiri sudah punya kelas tari. Terus kita juga punya band dengan dua genre. Yang pertama lebih ke klasik dengan iringan musik organ dan juga biola. Lalu yang satunya itu lebih ke band. Jadi kayak akustik ya, lebih kalau ke yang akustik. Band ala India belum ada. Itu India. Itu tadi India. Oh ya, aku pernah denger di YouTube tuh ya. Jadi lagunya Coldplay, judulnya Fix You. Itu di cover versi India. Wah, itu bagus keren banget ya, kalian harus cari itu. Oh, bisa. Fix You Indian cover. Wah, itu keren banget. Jadi ruhnya tuh nggak hilang, tapi
versi Indianya juga Dapat ya. dapat banget. Wah, itu keren. Aku bayangin kalau ada versi Jawa atau ada versi Melayunya. Nah, kita pengen sih Iya. garap atau ke arah sana. Hmm. Cuman memang butuh satu orang pemandu ya. Kalau misalnya saya sendiri yang mandu kayaknya memang dia bisa dia ada. nah berarti harus gabung di Queen Bee kalau gitu. Luar biasa. Saya pemandu karaoke. LC. Karena kan kalau dari Queen Bee itu kan lebih banyak ke talent ya. Jadi Oke. untuk pionir itu belum ada. Makanya kan pengennya sih lebih banyak pionir-pionir yang masuk karena bisa membawa segmennya sendiri. Kayak misalnya Mas Adi, Mas Adi kan senang musik dan memang ininya di musik ya, apalagi internasional musik dia pasti ini banget kan. Nah, mungkin kalau Mas Adi bisa gabung dengan klub kita, bisa menjadi coaching ya, coaching atau mungkin pengarah musiknya. Jadi berarti kan lebih tepat kepada orang yang tepat gitu loh. Belajar tepat kepada orang yang tepat. Kalau belajar sama Mbak Angel langsung cuman suruh bikin acara terus. Kalau Adi sih saya yakin bisa. Tinggal lu nempasin waktunya aja. Aduh, Kalau gini waktunya ya. pas, Aduh, gimana dia nih bisa. kalau begini ya? Ini tuh maksudnya apa? Ngupil. Ya, iya, gini upil. Gini. Kalau waktunya pas dia juga bisa. Tinggal pas waktunya aja kan. Oke, Pasti luar pas. biasa. Pasti pas. Kalau saya sendiri memang apa ya, dari dulu tadi saya sempat bilang ya, saya penikmat karya-karya musik Ya. India, lagu-lagunya itu luar biasa. Dan kalau ngomongin tadi ya, saya tertarik kapan-kapan yuk kita Boleh. kumpul ya, apa Ya boleh. ngelihat Full bocah ya? iya, Oke. kumpul bocah ngeliat kegiatan Queen Bee Boleh ini pas banget, lagi boleh. kumpul Boleh banget, heeh. Liputan kita, gitu ya. kita liput gitu ya. Ya pas besok tanggal 26 kita ada acara di Wali itu boleh loh kita kalian ikut gitu ya. Iya ya. Nanti Boleh, aku undangin resmi. Oke. Siap. Gitu. Ini terbuka untuk umum. Boleh sih terbuka untuk umum tapi jangan lupa ya bayar makan sendiri. Ah, itu Wah, itu jangan Jangan gratisan. lupa bayar makan sendiri, jangan gratisan. Di mana itu tempatnya sana tadi ya? Kebetulan kalau besok bukan. Di Wali ya. Bukan. Kalau itu kan di Wali untuk anak-anak ya. Iya, iya. Kalau yang besok di acara Queen Bee itu besok kita menyelenggarakan di Joglo Kembangwangi, daerah Maguwo. Oh, itunya punyanya Pak Mugiarto. Oh ya. Oh, saya itu Joglo Kembangwangi. Wah, siap, Tempat Pak. bosnya saya. Siap. Wah. Om. Oh, dekat Izin. Platinum berarti. Iya, belakang Platinum. Belakang Platinum. belakang galerinya Sabto Hudoyo. Benar nggak? Iya. Iya, itu apa namanya? Pimpinan saya di kantor. Oh iya. Joglo Kembangwangi itu punya restonya pimpinan saya di Oh. kantor, beliau namanya Jenderal Mugiarto. Iya, iya Komjen. betul, betul. Wah, ini tidak sengaja nih dipertemukan. Iya, kayaknya satu circle ya. Iya. Ya kebetulan ya. Iya. Nah, mungkin besok teman-teman bisa hadir di sana. Tanggal berapa tuh? 26. 26, tanya terus dari tadi dia. Mm-mm. 4 Nah, kali dia- aku hitung tadi. Karena lagi kepikiran jadi mau Iya. ke Eropa apa enggak gitu kan. Iya. Atau Iya, mau iya. datang ke acara kita. Iya. Asik sih. Saya belum pernah ke acara-acara budaya-budaya yang dari luar Iya. gitu loh. Kalau di budaya Jawa kadang sering. Sering ya. Karena kan memang kalau Yogyakarta ya nggak asing lah karena semua ngangkatnya tentang Jawa ya. Iya, betul. Ini aja kita juga sebenarnya sih Bisa nggak dipercepat itu? Nggak usah tanggal 26 gitu. nggak bisa karena kan udah padat acaranya. Waduh. Bahkan habis tanggal 26 itu kita masih ada perform lagi besok di Jogja City Mall. Tanggal berapa tuh? Itu di tanggal berarti kemungkinan di tanggal 2 apa 3 ya? Desember. Desember. Belum balik saya. Belum balik ya Bapak ya. Aduh, Bapak. Berarti harus datang di acara launching theatrical drama theatrical tari kita dong. Kita tuh sekarang lagi ngerjain satu project theatrical tari lebih ke art ya. Jadi tuh kita menceritakan tentang kalau Ramasinta udah biasa ya. Iya. Nah, kali ini kita mengangkat satu mitologi Hindu yang menceritakan tentang Mahadewa atau Dewa Siwa. Itu kan jarang banget diangkat ya. Tapi kalau ngomongin kisah cinta itu sebenarnya yang benar-benar kekal itu adalah kisah cintanya Mahadewa. Dari Mahadewa masih ada apa sudah bubar sih? Mahadewa. Di Indonesia Mahadewa jadi band. ya itu Sementara vakum. Vakum ya Mahadewa. Vakum. Mahadewa. Nah, itu tuh
Karena kan kalau di mitologi Hindu, Dewa Siwa itu adalah salah satu dewa Trimurti yang paling agung ya. Karena kan dia penghancur sekaligus apa namanya? Apa sih namanya? Pencipta. Penjaga ya. Oh, penjaga. Kalau pencipta kan Dewa Brahma ya. Oh. Paham ya. Kalau Dewa Wisnu itu pemelihara. Ya, kalau nggak salah ya. Aduh, aku agak Maintenance. lupa. Dewa Maintenance. untuk maintenance. Kalau Dewa Siwa itu penghancur dan juga penjaga. Jadi kalau misalnya kelihatan gonjang-ganjing nih, dia baru turun kayak gitu. Dewa Wisnu tidak bisa menyelesaikan, Dewa Siwa turun gitu. Iya. Saya tuh suka film, kalau film India tuh film Mahabharata. Mahabharata. Jadul banget tuh zaman TPI itu Iya. masih. Apa namanya yang 5 Pandawa itu 5 kan Pandawa. ketika mau perang dia, yang saya respect itu, yang saya suka itu cara 5 Pandawa tuh menghormati ibunya. Oh betul. Betul Wah, itu banget. luar biasa. Bahkan sampai pada saat siapa istrinya Pandawa tuh siapa yang pertama itu? Kurawa. Bukan. Kurawa musuhnya. Musuhnya ya. Istrinya Pandawa yang Siapa? pertama Si Yudhistira. Drupadi. Bahkan pada saat Arjuna dapat Drupadi ya, Iya. terus ketika menghadap ibunya dan dia mau minta restu dari ibunya Iya. karena mendapatkan Drupadi, tiba-tiba ibunya bilang, apa yang kamu dapat harus kamu bagi dengan saudara-saudaramu. Dan itu pun dilakukan gitu loh. Maksudnya secara logika aja kalau misalnya kita terapkan di sekarang, aku yakin kalian semua pasti bakalan menolak itu. Iya, maksudnya terlepas itu kalau untuk Bener sekarang apa banyak salah ya? iya, yang Bener. salah. Cuman mereka taat dan patuh. Ya, kita ngomongin ibu lebih ke gitu. baktinya ya, Iya. bukan ke poligami atau poliandri ya. Iya benar. Itu baktinya luar biasa banget sih kalau misalnya kita melihat ya. Cuman kan kita kalau ngeliatin kayak sekarang nih ya banyak orang atau banyak anak-anak yang kehilangan Rasa budayanya. hormat, Iya, ya. betul. Rasa hormat terhadap ibu. Iya, ya. betul. Biasanya sih rata-rata ya sekarang kayak gitu. Tapi kalau kita bercermin lagi ke kisah Mahabharata tadi itu luar Waduh, biasa luar sekali. biasa. Luar Saya biasa. sudah lupa sih adegan film cerita Mahabharata zaman TPI dulu Oh, kan. berarti besok kalau pas kita bikin harus nonton. Oh, gitu kan. Siapa yang jadi? Jadi Boleh? Drupadinya siapa ya? Jadi Oh, Arjuna siapa? ada. Oh, ini cocok jadi Bima. Oh, boleh. Apa tuh Bima? Bima Semen. tuh ya benar Bima semen. Tapi benar besok kalian harus datang di launching kita yang theatrical tari itu. Nah, itu. Itu benar-benar kita menceritakan tentang apa ya? Kita mengangkat tema tentang Shiva Kamini. Jadi itu Saya datang. datang ya. Datang. Saya Jadi datang. itu menceritakan tentang kekasih Tuhan, kekasih dewa ya. Nah, itu benar-benar kayak yang perjuangannya mendapatkan pengakuan karena kan kalau di kisah mitologinya itu adalah kalau si perempuan ini, si Dewi ini itu adalah bagian dari Mahadewa, ibaratnya separuh jiwanya atau tulang rusuknya. Tapi pada saat itu terbentuk, dia tidak mau menerima. Akhirnya si Dewi ini dilempar ke bumi dan dilahirkan. Gitu. Sedangkan untuk menjadi pasangan seorang dewa, dia harus menjadi dewi. Tapi kan dia sebagai manusia. Nah, perjuangannya itu dimulai dari situ sampai akhirnya diakuilah atau diterimalah oleh dewa. Oh, itulah kenapa Ahmad Dhani membuat dewa dan membuat Mahadewi. Mahadewi, betul. Karena harus pasang. Ya. Tapi Tapi dia bikin vakum lagi semua. Mahadewa. Hah? Vakum semua. Vakum semua sekarang. Gitu. Seperti itulah. Iya. Keren, Menarik. asik ya. Kalau mau jadi membernya kayak gimana gitu? Kalau mau jadi member gampang banget, nanti kontak aja di bawah ini Oke. atau Siap. kepoin Instagram kita di bawah ini ya. Oh, iya boleh. Itu nanti tinggal DM aja, terus nanti kita akan hubungin kembali. Oh, gitu. Karena nanti ada proses. Syaratnya apa syaratnya? Kalau syaratnya sih yang jelas pastinya harus sehat jasmani dan rohani jelasnya. Menyukai kebudayaan juga.
mau mau berkembang atau mau bertumbuh ya bersama, Bukan bisa berkembang biak lo ya. jangan. Kalau berkembang biak di rumah aja. Oke, Gitu yang terus? jelas sih itu sih. Terus nanti ada beberapa proses dari kami. Yang jelas yang pertama kita hubungi, kita akan approaching dulu seperti apa sih sebetulnya Queen Bee itu, visi misi, struktural, terus apa oke. fungsinya, kenapa kamu harus bergabung dengan kita, kayak Hak gitu dan kita akan kewajiban. ya hak dan kewajiban itu kita akan approach dulu. Setelah itu kalau memang sudah diyakinkan, nanti kita akan share link untuk mengisi data diri. Baru setelah itu nanti kita ada invitation untuk datang ke acara kita. Jadi supaya tahu dulu, kalau memang sudah yakin, nanti baru kita akan masukkan dia menjadi member kita gitu. Ada iuran nggak tuh? Kalau iuran? selama ini sih belum ada. Terus dana kalian buat acara-acara tuh dari mana? Kalau dana kita, karena kita ada side job ya. Oh gitu. Ya, jadi kita ada side job. Jadi memang kalau kita ngomongin komunitas kan tidak bisa membicarakan tentang uang ya, karena kan komunitas. Cuman karena komunitas kita ini adalah komunitas kesenian dan budaya, itu ada side jobnya. Jadi kayak misalnya kita diundang untuk datang ngisi di mana. Oh, itulah kayak jadi gitu. kas ya. Iya, dan itu bisa jadi gitu. kas. Jadi tujuannya itu adalah mencari uang untuk bersama. Oke, untuk Gitu. menghidupi komunitas ya. Untuk menghidupi komunitas. Untuk para pemerintah, jangan tutup mata, adanya komunitas-komunitas seperti ini harus disupport ya. Betul. Jangan hal-hal yang nggak penting kalian buang-buang anggaran ya kan. Ya. Bikin party-party. Giliran kayak gini ngomongin pemerintah minta disupport. Giliran kayak gini udah marah-marah pemerintah. Loh, pemerintah kan tugasnya itu mensupport hal-hal kayak gini. Kita betul. dorong. Kalau nggak mau dorong positif, kita dorong ke jurang. Gitu kan. Tapi bener loh, karena kalau Sponsor produk juga jangan lupa. jangan lupa ajak Queen Bee. Iya, betul. Tapi emang bener loh Mas, kayak kalau sekarang ya, kalau aku ngelihat dari perkembangan kebudayaan ya, sekarang ini tuh yang sering diangkat itu lebih kebudayaan Jawa ya, lebih tepatnya ya. Padahal sebenarnya kayak kebudayaan itu banyak sekali loh. Kayak kita aja kayak di Queen itu kita tuh ngangkat kebudayaan, ada ya Padang, Sulawesi, Riau juga, Lampung, Bali, kayak gitu-gitu tuh kita angkat semua kayak gitu. Dan juga kita akulturasi dengan kebudayaan asing, contohnya kayak India, terus ada Latin, terus ada ini Hawaii, Thailand. Boleh tuh. Iya, saya sepakat sih, karena akhir-akhir ini khususnya selama kita di Jogja ya, Iya. kita terlalu kenyang menikmati kebudayaan Lokal Jogja ya. lokal. Padahal Jogja kan di sini tempat di mana menampung segala suku ya, betul dari banget. Aceh sampai Papua pun ada. Betul. Jadi terkesan yang saya tangkap, pendatang kita ini yang disebut perantau ini, pendatang dipaksa untuk menerima budaya lokal, tapi warga lokal tidak mau menerima budaya luar. Ini kesannya. Ini opini saya pribadi. Jadi alangkah baiknya apabila dibikin dua arah. Ya, harusnya sih seperti itu sih. Warga Jogja juga harus menerima budaya luar gitu. Jadi mungkin ada orang dari Batak, kalau ngomong aksennya tinggi kan kita harus paham, itu tidak berarti marah. Kita harus belajar antropologi budaya mereka juga. Kenapa orang Batak itu aksennya tinggi? Kenapa orang Timur juga bahasanya, saudara-saudara kita yang di Timur itu aksennya juga kayak ngegas? Itu kan perlu saling menghargai di situ. Betul sih, saya setuju banget. Makanya tercetuslah Queen Bee ini ya. Karena biar kita berharap sih ini bisa menjadi jembatan ya. Bahkan kemarin kita juga sudah mulai menjajaki Melayu dengan kita, karena kan di Kedutaan Besar Malaysia itu tuh di Yogyakarta ada pionirnya juga, dan itu tuh tersebar di 14 kota. Oh ya? Iya, di Indonesia. Dan ini kemarin kita sudah running untuk berdiskusi, karena kita pengen untuk United tadi ya, kita pengen berkolaborasi dengan mereka, karena harapannya memang
bisa menjadi sebuah jembatan gitu. Oke. Bahkan termasuk kayak batik ya. Batik kemarin kita juga sudah running untuk cek market juga di India, karena kan di India tuh hampir sama dengan kita membutuhkan kain, mungkin dengan corak atau warna-warna yang berbeda ya, tapi batik itu bisa dipakai. Contohnya kemarin kita sempat kirim batik ke India. Oke. Itu dipakai oleh salah satu founder kita, founder dari Pratin Foundation. Dia pakai untuk syuting film. Oh ya, Iya, Film apa tuh? apa film filmnya? sinetron di India. Cuma aku lupa ya namanya, judulnya apa. Coba nanti tak tulis di bawah ini ya. Bukan sinetron azab kan? Bukan. Itu dia gunakan kain batik, dia pakai menjadi kurti. Apa itu kurti? Kurti itu jadi kayak terusan, kayak kalau di sini kayak gamis ya. Oh, gamis ya kan? Kurti, 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 kurti. Kalau Kurti cowok dari kurta batik. ya, kalau cowok kurta, Oh, kalau cewek kurta. kurti. Oh. Pagel ya. Iya, 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 Pagel. iya, iya. Ya kayak gitu, dan kemarin memang kita lihat memang diterima ya. Jadi memang berarti kan sebetulnya kain kita tuh bisa masuk ke sana, apalagi kalau bisa dikategorikan ya India itu menjadi salah satu konsumsi kain terbesar menurut kita, menurut survei kita ya. Karena kan mereka dari, kita lihat aja dari kayak bikin sehari aja minimal 6 meter loh ya. Batik aja cuman keluar paling panjang berapa? Ngabisin stok kain. Iya, Iya. tapi kan kultur itu kan tidak bisa dipisahkan dari kondisi geografis suatu daerah. Betul banget. Kenapa di Papua seperti itu, kenapa di Aceh seperti itu, kenapa di betul. India seperti itu karena geografis. Geografis, Iya. betul. Tapi betul banget loh. Contohnya aja kayak India di bagian utara dan India di bagian selatan. Kita ngomongin dari segi geografisnya kan beda ya. Kalau India utara itu dekat dengan pegunungan, ya kan. Itu untuk kayak misalnya minuman aja, itu mereka lebih banyak menggunakan jahe. Karena kan di sana lebih dingin daripada Biar hangat. India Selatan. Oke. Gitu. Memang itu mempengaruhi juga sih. Gitu. Good. Baik, teman-teman, kita agendakan ke sana. Harus Ya. banget, harus banget. Jangan lupa untuk like, Like. subscribe, komen dan share channel kita, dan kalau mau kasih masukan bahas apa gitu boleh tulis di komen ya. Oke. Betul. Kita nanti siapkan untuk liputan di acaranya Queen Bee Community ya. Queen Bee United ya. Ya, Nah, Queen Bee oke. United. Oke, itu dulu. Jangan lupa jaga kesehatan. Dadah. Dah, sampai ketemu lagi. इश्क किया तो शर्म क्या जी, इश्क से बढ़ के कर्म क्या, अब ठोक सके तो ठोक ले दुनिया। हम दोनों बेमिसाल सज धज के कमाल, बाहें डाले हुए बाहों में जो नाचे, ढिंढोरा बाजे रे।